Mengandalkan Tuhan, bab 88. Naira takut juga kalau Yuki menjelaskan yang sesungguhnya. Dengan cepat dia membalas. "Kak, sudahlah. Aku tidak ingin memperpanjang masalah ini lagi. Aku juga tidak perlu dia meminta maaf padaku. Asal kakak keluarkan dia saja dari rumah ini." Yuki menahan sakit di kepalanya yang dihantam Naira yang pasti sudah memar, tetapi tidak kelihatan karena tertutup rambut. Kalau tadi kena di bagian wajah, pasti kelihatan jelas. Dengan lembut, Raihan membelai rambut adiknya. "Naira, masih sakit ya?" Naira berpura-pura merengek kesakitan. "Sakit sekali. Kalau papa tahu aku dilukai begitu saja, pastilah sakit hati." Mendengar Naira menyinggung papanya, tambah bengis wajahnya Rehan. Dia berdiri menghampiri Yuki. "Yuki, kamu harus minta maaf sama adikku." Yuki melotot matanya. "Apa? Minta maaf?" Naira sendiri yang menyerang lebih dulu. Memang dari awal Yuki tidak ada maksud untuk melukainya. Dan lagi pula, dia memukulnya dengan mangkok. Sekarang saja masih terasa panas karena dihantam cukup keras oleh Naira. Kenapa dia harus yang meminta maaf? Yuki dengan geram menggigit bibirnya, bersikeras untuk tidak meminta maaf. Rehan dengan nada tinggi menjerit. "Yuki, kamu mau minta maaf atau tidak?" Yuki diam. Keras kepalanya itu sudah merupakan jawaban. Naira menambah minyak dalam api. Sambil menghentak-hentakkan kakinya, dia berkata, "Kak, lihat model dia tuh, masih tidak mau meminta maaf. Masukkan saja dia dalam kamar gelap. Coba kita lihat apakah masih berani bertingkah seperti ini." Rehan sudah habis kesabaran menghadapi keras kepalanya Yuki. Matanya memerah sambil berteriak. "Panggil Agus. Lemparkan dia ke dalam kamar gelap." Kamar gelap terletak di pojok jauh dari rumah. Hanya pembantu yang berbuat salah fatal dibuang ke sana. Di dalam sana gelap gulita, tidak ada sinar cahaya sama sekali. Tempatnya sangat menyeramkan. Dulu pernah 2 orang pembantu dibuang ke sana dan tidak lama kemudian mereka menjadi tidak waras. Naira tersenyum dengan puas. "Mau melawan aku ya? Kamu masih terlalu hijau. Aku adik kandung kakakku." "Siapa Yuki? Hanya perempuan liar yang tidak tahu diri. Hamil anak haram lagi. Berani melawanku." Melihat respon Naira yang begitu bahagia, Yuki menjadi cemas dan memikirkan kamar gelap itu. Pasti tempat yang sangat menakutkan. Perlahan-lahan dia meraba ke kantong celananya dan beruntung telepon genggamnya masih bersamanya. Pintu besi yang berat terbuka didorong. Agus dan beberapa pembantu menarik sambil mendorong melemparkan Yuki ke dalam kamar gelap itu. Lantai yang basah licin terasa sangat dingin. Gelap gulita, tidak terlihat apapun. Menyeramkan dan menakutkan. Itulah kesan pertama Yuki setelah berada di dalam kamar gelap itu. Yuki duduk melilit di pojok dengan kepala sembunyi di pahanya. Ironis sekali. Tadinya dia masih coba untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya kepada Rehan. Kiranya Rehan pasti sudah mengenal kepribadiannya sehingga cukup yakin dan mempercayainya setelah lama mereka hidup bersama.
Dia terlalu lugu memikirkan kalau Rehan akan membelanya. Siapakah dia buat Rehan? Dia hanya seorang wanita simpanan. Kalau ada keributan antara adik kandungnya dan orang luar, sampai kapanpun, bersalah atau tidak, pastilah adiknya yang akan dibela. Terdengar suara dorongan pintu. Bibi Dewi masuk dengan membawa selimut tebal sambil mendekati Yuki. Tuan muda menyuruhku mengantarkan selimut. Bibi Dewi melihat keadaan Yuki yang sangat memprihatinkan, dan seharusnya dia merasa malu dan bersalah karena dia punya andil mengapa Yuki sampai dihukum seperti ini. Tetapi sebagai pembantu, dia terpaksa juga harus berbohong karena tidak berani membantah majikannya. Yuki masih berdiam dengan pandangan mata yang kosong. Bibi Dewi berusaha untuk menghiburnya. Sekarang Tuan lagi marah. Nanti kalau sudah reda, pasti segera mengeluarkanmu dari sini. Tuan seharusnya juga nggak tega, maka dari itu menyuruhku mengantar selimut ini. Selimut ini yang dipakai Rehan, terbuat dari bulu domba asli yang harganya juga mahal sekali. Diberikan kepada Yuki untuk dijadikan tatakan. Yuki tidak bersuara dan tanpa respon. Dia kecewa kepada Rehan yang seharusnya mempercayainya. Bibi Dewi hanya bisa menarik napas dan meninggalkan Yuki dalam kegelapan dan kesunyian. Besok ayahnya harus operasi. Semoga Rehan menepati janjinya untuk menanggung semua biaya rumah sakit. Setelah selesai operasi, pasti harus cari cara untuk kabur dari sini. Sabar, tinggal 1 hari lagi. Yuki mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi Rena, kakak tirinya. Kak, aku Yuki. Aku mau tanya keadaan ayah bagaimana? Rena yang lagi di klub malam asik dugem dengan pria-pria tidak jelas. Merasa sangat terusik dengan telepon Yuki. Dengan nada marah dia berkata, "Itu ayahmu, bukan ayahku. Kamu lihat saja sendiri ke rumah sakit." Kata-katanya membuat Yuki merasa pedih. Mengapa saat begitu kakaknya masih tega bicara seperti ini? Dia tetap menahan emosi dan memohon kepada Rena. "Kak, besok aku tidak bisa melihat ayah. Kakak tolong ke rumah sakit. Nanti setelah operasi langsung pindahkan dia dari rumah sakit." Pindah? Pindah kemana? Kalau bos Rehan tidak mau menanggung lagi biaya pengobatan seterusnya, bagaimana? Operasinya jadi sia-sia. Aku tidak ada uang untuk biaya perawatannya, kata Rena. Kak, soal uang, kamu jangan khawatir. Aku ada uang simpanan di dalam bank. Di dalamnya ada ratusan juta. Ada juga perhiasan. Nanti kata sandinya aku kasih ke kakak. Ambil uangnya cepat, bawa ayah dan tante Lindi pergi dari sini. Jujur, kalau Rehan memang bos yang royal. Hidup bersamanya beberapa bulan saja, simpanan Yuki bertambah terus. Uang dan juga perhiasan. Begitu mendengar Yuki ada banyak simpanan di dalam bank, mata Rena langsung bersinar, terlihat jelas. Dia mata duitan. Baik, sandinya beritahu aku. Aku berjanji, pasti segera memindahkan ayah ke rumah sakit yang segalanya lebih bagus. Setelah mencatat nomor sandinya, Rena basa-basi menanyakan adik tirinya yang tiba-tiba menjadi kaya ini. Yuki, kamu hamil. Rehan pasti senang dong. Pasti diberi duit banyak sebagai hadiahnya kan?
Rena bertanya dengan perasaan iri dan kagum. Yuki menjawab dengan suara dingin. Bagaimana dia bisa senang? Ini juga bukan anaknya. Sekarang aku dikurung di kamar gelap. Rena malah merasa bahagia mendengarnya. Dengan berpura-pura dia bertanya, "Kenapa? Terus anak siapa yang ada dalam kandunganmu?" Yuki sambil menarik napas panjang berkata, "Kak, 4 bulan yang lalu ada pria yang berbohong, katanya temanmu menelpon aku. Katanya kamu mabuk menyuruhku menjemput kamu di hotel. Aku ke hotel dan setelah masuk ke dalam kamar, aku tidak bertemu kamu. Akhirnya aku diperkosa seorang pria. Anak ini dari pria yang memperkosaku waktu itu." Betapa kagetnya Rena mendengar penjelasan Yuki. Ternyata Yuki hamil karena diperkosa malam itu. Dan dia tidak tahu kalau pria itu adalah Rehan. Apakah Rehan sendiri tidak mengetahuinya? Terus apakah bos Rehan tahu anak ini bukan anaknya? Seharusnya dia tahu kalau dia menghitung masa kehamilanku. Karena aku sudah hamil sebelum bersama dirinya. Bagus, berarti Rehan dan Yuki juga belum tahu. Kejadian malam itu masih belum terbongkar. Rena sedang memutar otaknya yang licik itu. Buat dia, ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan banyak uang. Bisa mendadak menjadi orang kaya. Kebetulan dia juga lagi pusing mau membayar hutang yang mencapai ratusan juta itu. Sungguh rezeki nomplok yang jatuh dari langit. "Yuki, kamu dikurung di kamar gelap. Di mana lokasinya? Aku akan berusaha mengeluarkanmu dari sana." Rena berpura-pura berbaik hati. "Kak," Yuki merasa tersentuh mendengar ucapan Rena. Saat ini dia merasakan pada akhirnya tetap keluarga sendiri yang bisa membela dirinya. Walaupun bukan saudara kandung, sudah menunjukkan perhatiannya yang di saat dia susah. Yuki merasa betapa berartinya memiliki saudara. "Tidak ada gunanya, Kak. Di sini dijaga dengan ketat. Aku tidak mungkin bisa dikeluarkan dari sini kecuali Rehan sendiri yang memberi izin." Otak liciknya Rena sedang mencari akal bagaimana caranya supaya bisa mengeluarkan Yuki dari sana. Karena untuk mewujudkan impiannya menjadi orang kaya, harus terlebih dahulu menyelamatkan Yuki. Teringatlah Rena dengan supirnya Rehan, Agus. Dia adalah orang kepercayaannya Rehan. Kalau menghadapi Agus itu hanya dengan kedipan mata dan berani berkorban badan, semua pasti beres. "Agus, sedang apa kamu?" Rena menyapa dengan suara manja dan genit. "Rena, ini kamu ya? Angin apa kamu menelponku?" Suara Agus kedengarannya sangat bahagia. Agus sudah lama mencintai Rena dan menganggap Rena sebagai wanita idamannya. Wanita idamannya menelpon. Bahagia, terharu, campur aduk perasaannya. "Kangen sama kamu dong. Malam ini ada waktu tidak? Main ke rumah, kita bersenang-senang." Rena menawarkan dengan suara penuh rayuan. Ada waktu. Nanti malam aku pasti ke sana." Saking bahagianya, Agus seperti sedang melayang di atas awan. Tibalah malam. Agus dengan pakaian rapi, dengan semprotan setengah botol parfum, dengan membawa 2 botol whisky,
muncul di depan pintu rumah Rena.